Halo semua, aku Nida, salam kenal ya. Jadi ini video perdana aku, dan aku mau cerita soal pengalamanku ngelakuin yang namanya perawatan saluran akar gigi di Polis Spesialis Konservasi Gigi, dan tentunya pakai BPJS. Jadi gigi geraham kanan bagian bawahku ini bolong, dan memang butuh ke konservasi gigi. Sebelumnya aku cek di puskesmas ya, di poli giginya, dan dokter giginya bilang kayaknya ini udah kena ke saluran akarnya deh. Coba yuk kita cek ke spesialis konservasi gigi gitu. Akhirnya dirujuk lah ke dokter spesialis konservasi gigi. Untuk alur pakai BPJS aku bakal ceritain di belakang ya. Ini aku bakal ceritain dulu soal berapa kali pertemuan, rasanya gimana, sakit banget atau enggak tuh. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan ada suara-suara bising, karena kondisinya memang rumahku di pinggir jalan gitu, jadi ya kadang ada suara motor lewat gitu, jadi mohon maafin ya. Oke, jujur sebelum aku ngelakuin yang namanya perawatan saluran akar gigi, aku sempat cari tahu, baca-baca pengalaman orang yang pernah nih PSA lewat internet, dan beberapa dari pengalaman orang yang aku baca bilangnya tuh sakit banget dan nyeremin. Jujur kayak mempengaruhi atau mensugesti aku kayak wah bakal sakit nih. Dan pas pertemuan pertama kayak deg-degan, sempat maju mundur sih mau ke polisi spesialis konservasi gigi untuk pertama kalinya karena udah ketakutan duluan, tapi ujungnya tetap memberanikan diri karena kalau nggak berangkat juga nanti giginya nggak bakal beres-beres, masalah giginya nggak bakal terselesaikan, ada nanti malah abses atau makin parah. Rumah sakit rujukan yang aku datengin itu di rumah sakit M Hasan Toto di Bogor. Dan kebetulan memang di rumah sakit tersebut ada polis spesialis konservasi gigi, jadi nggak perlu khawatir ya nih buat teman-teman yang di Bogor dan pengen ngelakuin PSA. Pertemuan pertama ini saat-saat yang mendebarkan ya, karena udah tersugesti kalau bakal sakit. Dan tenang aja, dokternya sangat-sangat welcome dan sangat-sangat baik banget. Dan beliau bilang gigiku harus di PSA, tapi sebelumnya harus dimatikan syaraf dulu supaya nanti saat proses PSA itu rasanya nggak terlalu sakit atau bahkan nggak sakit sama sekali. Dan beliau juga bilang saat proses mematikan syaraf ini rasanya akan terasa sakit, jadi aku harus bersiap-siap atau aku harus menahan rasa sakit itu. Tapi setelah uh, saat proses mematikan syaraf itu ya sakit, tapi rasa sakit yang masih bisa aku toleransi. Kan rasa sakit, toleransi rasa sakit orang itu kan berbeda-beda ya, bisa aja aku bisa tahan sama rasa sakitnya, tapi di kamu nggak bisa atau udah ngerasa sakit banget gitu atau sebaliknya. Yang jelas kalau memang kamu ngerasa kamu nggak kuat sama rasa sakit yang kamu rasain, jangan takut untuk kasih isyarat ke dokter dan kasih isyarat kalau dok sakit gitu, karena kan supaya nanti mungkin ditambahkan obat supaya berkurang rasa sakitnya atau bagaimana. Setelah dimatikan syarafnya, dokter gigi melakukan penambalan gigi sementara. Terus udah gitu seingat aku tuh dikasih kayak kasar. Terus dari dokter bilang kalau rasa sakit ini bakal hilang besok. Tapi pada kenyataannya 2 jam aja udah hilang kok. Cuma tinggal ngilu-ngilunya aja. Dari dokter spesialis konservasinya bilang kalau seminggu lagi datang lagi ya buat pertemuan berikutnya untuk perawatan saluran akar gigi. Dan jujur sih di pertemuan kedua ini masih parno karena belum ngerasain kan yang namanya diputer-puter pakai jarum file. Oke, tiba di pertemuan kedua. Karena udah ada tambalan sementaranya, tetap ya tambalan sementaranya dibor atau dibongkar supaya bisa membuka jalur ke saluran akar gigi, karena nanti bakal dibersihin pakai jarum file. Jarum file tuh kayak ulir-ulir gitu. Aku kasih tahu fotonya ya. Terus kayak dimasukin obat. Obat itu aku kurang paham sih obat apa, pakai spuit, pakai suntikan. Terus setelah selesai ditambal sementara lagi. Jujur saat proses di pertemuan kedua ini nggak kerasa sakit sama sekali. Cuma setelah ngelakuin
di perawatan yang pertemuan kedua ini baru ngerasa kayak nyut-nyutan aja, tapi nggak rasa sakit yang sakit banget sih, cuma nyut-nyutan aja, dan itu pun cuma sebentar. Lagi disuruh balik seminggu setelahnya. Dan di pertemuan ketiga masih sama pembersihan juga, karena dokter ngerasa kayak ini kayaknya masih kurang deh pembersihannya. Jadi kurang lebih rasanya sama kayak yang di pertemuan kedua ya, saat prosesnya nggak sakit sama sekali. Kalau boleh dihitung sih rasa sakit kayak cuma di pertemuan pertama aja deh, saat dimatikan syaraf. Setelah pembersihan pakai jarum file, ditambah sementara lagi, disuruh balik lagi seminggu kemudian untuk ke pertemuan yang keempat untuk diisi saluran akar giginya. Di pertemuan yang keempat ini, saluran akar gigiku diisi pakai, kalau nggak salah namanya gutta perca. Aku juga kurang tahu sih, intinya kayak diisi sama sesuatu gitu supaya saluran akar gigi tuh gigiku tuh nggak kosong. Saluran akar giginya itu harus diisi supaya bakteri-bakteri itu nggak masuk ya ke saluran akar gigi. Kalau misalnya nanti dia masuk, ada zat sisa makanan di situ, terus dimanfaatin pembusukan sama bakteri, jadinya sakit lagi. Di pertemuan keempat ini saluran akar giginya diisi, terus ditambah sementara lagi. Tapi di proses ini aku nggak merasakan sakit sama sekali. Bahkan setelah pertemuan keempat pun nggak ada rasa nyut-nyutan. Kan kalau di pertemuan kedua sama ketiga, setelah perawatannya itu ada rasa nyut-nyutan ya. Tapi kalau di saat pengisian ini nggak ada sama sekali rasa sakit yang aku rasain sih. Dan dokternya bilang seminggu lagi balik lagi ya buat ditambah permanen. Akhirnya ya bisa ditambah permanen. Seminggu kemudian aku balik lagi untuk tambah permanen, dan rasanya saat dibor, dan aku nggak tahu sih diapain, terus kayak ada bau-bau gosong gitu, tapi nggak sakit kok. Cuma saat proses penambalan permanen itu dokternya bilang kan, ini giginya belum keluar semua. Aku nggak ngerti sih maksudnya apa giginya belum keluar semua. Terus dimasukin kayak, aku nggak ngelihat pasti juga ya, kayak lumayan panjang itu, entah jarum, klem atau apa dimasukin gitu. Terus dokternya bilang ini agak sakit ya, jadi tolong tahan. Tapi nggak sakit sih, nggak ada rasa sakit, cuma ngerasa kayak ada suatu benda yang masuk ke gigi aku aja gitu. Terus habis itu ditambah permanen, udah selesai deh proses PSA-nya sampai ditambah permanen. Berikutnya aku mau ceritain soal alur penggunaan BPJS itu kayak gimana. Yang pertama, pastiin dulu kartu BPJS kamu aktif ya, dan udah bayar tentunya. Terus berikutnya yang kamu lakukan, kamu datang ke Vaskes 1, dan kebetulan Vaskes 1ku di puskesmas. Datang ke poli giginya, terus ceritain kronologinya kayak gimana, dan kamu butuh rujukan kemana. Dan biasanya dari dokternya pun nanti bakal kasih surat rujukan. Misalkan kayak aku nih, aku ke dokter, ke poli spesialis konservasi gigi. Kemudian setelah dibuatkan surat rujukan oleh dokternya, lanjut kasih aja ke pendaftaran. Nanti di pendaftaran bakal di print untuk surat rujukannya. Biasanya sih kalau di puskesmasku tuh habis surat rujukan keluar, minta balik lagi tanda tangan ke dokter poli giginya. Surat rujukan buat ke rumah sakit besar yang ada dokter spesialis konservasi giginya udah dipegang di tangan. Oh ya, untuk masa berlaku surat rujukan itu kalian harus benar-benar perhatiin ya. Khawatirnya nanti misalkan masa rujukan yang udah habis, kamu masih belum memperbaharui atau belum bikin surat rujuk balik, akhirnya kan nggak jadi juga diobatin gitu. Pokoknya harus banget diperhatiin masa berlakunya ya. Dilihat aja kok di surat rujukannya itu ada tulisan masa berlakunya dari kapan sampai kapan. Untuk perawatan saluran akar gigi semuanya di cover sama BPJS dari awal saat dimatikan syarafnya sampai tambah permanen. Kecuali kalau memang kamu mau pasang crown. Setauku pasang crown cuma dapat subsidi aja sih dari BPJS. Jadi bakal ada biaya tambahan kalau kamu pasang crown tuh. Cuma aku kurang paham juga sih berapa biayanya. Baiknya kamu konsultasiin dulu ke dokter ya. Soalnya aku pribadi cuma tambah permanen biasa aja, nggak dipasang crown. Jadi semuanya di cover BPJS.
Saranku saat pakai BPJS, setelah misalkan kamu dapat surat rujukan di mananya, kamu cari tahu dulu nih, atau telepon ke rumah sakitnya. Kira-kira jadwal, praktek dokternya itu jam berapa sampai jam berapa, hari apa dan hari apa, supaya nanti saat kamu datang udah pasti nih dokternya praktek. Secara pribadi aku cukup puas dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit M. Santoto dengan BPJS, karena aku merasa aku mendapatkan keramahan yang sama dan mendapatkan pelayanan yang semestinya sama dengan yang pasien-pasien umum. Dokternya pun sangat-sangat telaten, susternya baik dan ramah, pendaftarannya juga sangat helpful. Pokoknya semuanya itu aku merasa kayak bener-bener terbantu. Kalau memang kalian sudah ngerasa gigi kalian bolong dan sakit, ngilu, nyut-nyutan saat minum air dingin, atau bahkan gak makan pun lewat angin aja tuh sakit gitu, jangan takut buat cek ke dokter gigi ya, supaya bisa dapat penanganan yang tepat dan cepat. Segitu dulu cerita pengalamanku soal perawatan saluran akar gigi di dokter spesialis konservasi gigi dengan BPJS. Mohon maaf kalau misalkan penjelasanku berbelit-belit, karena aku masih butuh waktu untuk beradaptasi karena masih banget canggung ya. Pokoknya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dadah.